Izinkan saya mulai renungan pagi ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang akan saudara lakukan jika semua hal yang selama ini menjadi pegangan hilang dalam semalam? Kita lihat bersama-sama di berita, rumah terbakar, tokoh dijara, masa depan terasa suram, situasi negara tidak menentu. Orang yang tadinya berpegang pada harta, mendadak kehilangan segalanya. Yang berharap pada politik, justru dikecewakan. Yang menggantungkan diri pada manusia, hatinya remuk ketika dikhianati. Yang menjadi pertanyaan, di mana kita menaruh harapan kita? Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Dan pagi hari ini firman Allah bertemakan Allah sumber pengharapan. Mari kita baca di dalam Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur karena kembali kami mendapat kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Berkati dan urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya mulai renungan pagi ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang akan saudara lakukan jika semua hal yang selama ini menjadi pegangan hilang dalam semalam? Kita lihat bersama-sama di berita, rumah terbakar, tokoh dijara, masa depan terasa suram, situasi negara tidak menentu. Orang yang tadinya berpegang pada harta, mendadak kehilangan segalanya. Yang berharap pada politik, justru dikecewakan. Yang menggantungkan diri pada manusia, hatinya remuk ketika dikhianati. Yang menjadi pertanyaan, di mana kita menaruh harapan kita? Firman Tuhan hari ini mengingatkan, hanya ada satu sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat ada 3 bahagian penting dari ayat ini. Yang pertama, Allah sumber pengharapan. Bukan keadaan, bukan manusia, bukan harta, tetapi Allah sendiri yang menjadi sumber pengharapan. Segala sesuatu bisa goyah, tetapi Dia tidak pernah berubah. Yang kedua, memenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sukacita bukan berarti kita tidak menghadapi kesedihan, tetapi kita tetap bisa bersukacita karena Tuhan hadir. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada masalah, tetapi hati kita tetap tenang meski badai melanda. Yang ketiga, oleh kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pendengar di mana saja saudara berada, Roh Kuduslah yang menguatkan kita, sehingga pengharapan kita tidak kering atau setengah-setengah, melainkan melimpah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana firman ini kita hidupi di tengah situasi sulit? Yang pertama, jangan menaruh pengharapan pada dunia. Dunia ini fana.
politik, ekonomi, bahkan manusia bisa mengecewakan. Yang kedua, bangun iman yang teguh. Sukacita dan damai hanya bisa kita nikmati kalau iman kita tertuju pada Kristus. Yang ketiga, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap berpengharapan meski keadaan di luar tidak menentu. Yang keempat, jadilah pembawa pengharapan bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah masyarakat yang putus asa, kita dipanggil menjadi tenang, membawa kata-kata penguatan, tindakan kasih, dan teladan iman. Saudaraku, ada satu kisah tentang seorang wanita Kristen di Suriah yang kehilangan rumah karena perang. Segala miliknya habis terbakar. Ketika wanita ini diwawancara, wanita ini berkata, "Ya, rumah habis, tapi pengharapan saya tetap penuh. Sebab Kristus masih hidup dan Roh Kudus memberi saya kekuatan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang masih bisa tersenyum di tengah reruntuhan. Bukan karena keadaan baik, tapi karena pengharapan mereka tidak bersandar pada diri, melainkan pada Allah. Mari kita bertanya tentunya pada diri kita sendiri. Apakah selama ini pengharapan kita bertumpu pada hal-hal yang fana? Apakah kita masih bisa bersukacita di tengah kehilangan? Apakah Roh Kudus sudah memampukan kita untuk hidup dengan pengharapan yang berlimpah? Saudara, jangan izinkan situasi mencuri pengharapan. Mari bangkit dan katakan, "Tuhanlah sumber pengharapanku, aku tidak akan goyah." Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa, Engkau adalah sumber pengharapan kami di tengah bangsa yang bergoncang. Engkau tetap berkuasa. Penuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kuasa Roh Kudus kami tetap berlimpah dalam pengharapan. Ajari kami untuk menjadi pembawa pengharapan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan bangsa kami, keluarga kami, dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa buat para pendengar di mana saja mereka berada. Mari Tuhan berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam semuanya itu, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.